Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Guru harap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, bertemu lagi dengan Bu Yustin di sini untuk pelajaran bahasa Bali. Nah, di pertemuan Selasa lalu itu Bu Guru sudah memperkenalkan diri dan kita pun sudah belajar bahasa Bali sampai halaman 5 ya. Nah, kemarin juga Bu Guru beri kalian catatan tungkalikan ya. Sudah dibaca-baca belum? Bu Guru harap ketika Bu Guru beri tugas untuk catatan atau pembahasan yang ada di sini kalian ulang-ulang lagi ya, biar ketika ulangan bahasa Bali nilainya bagus semua ya. Bu Guru harap seperti itu. Semoga nanti ketika Bu Guru kasih tugas lagi kalian mengerjakan dengan benar. Nah, sekarang untuk pelajaran bahasa Bali kali ini kita akan belajar di halaman 5, lanjutan dari kemarin. Nah, di halaman 5 itu bagian kedua itu sudah Bu Guru suruh kalian untuk mengerjakan tentang perkenalan diri. Nah, itu sampai nomor 5. Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan lagi ke bagian C ya. Langsung Bu Guru akan bahas di sini ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kalian tinggal tulis jawabannya saja. Nah, sekarang kita akan belajar tentang adan-adan anggota badan, nama-nama anggota tubuh kita ya. Nama anggota tubuh dengan bahasa halusnya. Perhatikan, mulai dari bo. Bo itu artinya rambut. Rambut itu alosne rambut ya. Bo artinya rambut, itu bahasa halusnya juga sama rambut. Yang nomor 2, sirah. Sirah itu artinya kepala. Kepala bahasa halusnya itu prabu. Sirah prabu itu sama artinya kepala. Kalau bo rambut itu sama artinya rambut. Mata, tulisannya di sini mata, tapi kalian membacanya dengan mata bukan mata ya. Kalau mata itu bahasa Indonesianya, tapi ketika kalian membaca dengan bahasa Bali itu huruf A diganti dengan huruf E. Nah, ketika menulis juga sama, tulisannya menulis mata, tapi di atasnya harus ada topinya ya. Itu untuk membedakan antara dibaca A dengan E. Nah, di sini tulisannya mata, tapi kalian membaca dengan mate, itu artinya mata, bahasa halusnya panyingakan. Nomor 3, cunguh. Cunguh ini namanya cunguh. Cunguh, nah alosne itu ungasan ya. Cunguh ungasan artinya hidung. Bibih, bibih itu bibir. Bibih cangkem itu artinya bibir. Jagut, jagut ini namanya jagut, dagu. Jagut, nah itu kalau di sini lelate. Nah, kurang n di situ tulisannya. Yang benar lelante. Kalau lelate itu ini namanya lelate dahi ya. Nah, kalau lelante itu jagut. Nah, sekarang di bawahnya bagian pertama itu alih alus kurune beten eni. Nah, kalian disuruh mencari bahasa halus dari kata-kata anggota badan yang ada di sini. Nah, tidak mungkin Bu Guru akan menyuruh orang tua kalian untuk mencari bahasa halusnya, karena bukan semuanya berasal dari Bali, tapi kebanyakan berasal dari luar Bali. Tentunya kurang paham kalau untuk bahasa Bali. Nah, sekarang Bu Guru akan bahas langsung untuk nomor 1 sampai 10. Itu langsung kalian tuliskan apa yang Bu Guru ucapkan, itu kalian tuliskan langsung ya. Gidat raos alosne, ayo tulis. Lelata, tulisannya ada topi di atasnya A ya. Lelate dibaca. Nomor 2, pipi
raos alosne pangarasan. Yuk tulis juga pangarasan. Nomor telu alis raos alosne andap. ANDAP, andap. Nah, Bu Guru lanjutkan lagi. Nomor 4 baong. Baong tuh artinya leher. Baong raos alosne kanta tulisannya, tapi dibaca kante. KANTA, di atas A jangan lupa ada topi. Nomor 5 gigi. Gigi raos alosne untu. UNTU. Kalian langsung tulis di buku bahasa Bali ya. Nomor 6 jagut alosne lelanta tulisannya, tapi dibaca lelante. Nomor 7 kuping. Kuping alosne, kuping itu artinya ini telinga. Kuping alosne karna. Karena tulisannya dibaca karne. KARNA, ada tanda kayak topi di atasnya ya. Nomor kutus 5 alosne, 5 itu artinya ini tangan. 5 alosne tangan, sama seperti bahasa Indonesianya. Nomor sie. Sie itu artinya 9. Basang. Basang alosne, basang itu artinya perut. Nah, itu bahasa halusnya weteng. WETENG tulisannya. Weteng. Nomor 10 batis. Batis alosne cokor ya. Sekarang kalian bisa baca masih di halaman 5 itu catatan kosakata. Gidat artinya dahi, alis artinya alis, jagut itu dagu, 5 tangan, pipi pipi, baong leher, kuping telinga, basang itu artinya perut. Bu Guru lanjutkan lagi ke halaman 6 sekarang. Nah, di situ nomor 1 sampai nomor 10 itu kalian menuliskan suara-suara hewan. Nah, contohnya nomor 1 puk puk puk. Nah, itu adalah suara burung celepuk. Burung celepuk itu artinya burung hantu. Ya, burung celepuk itu burung hantu yang keluarnya pada malam hari. Ya, namanya kedis. Kedis itu artinya burung. Celepuk tuh burung hantu. Ya, namanya kedis celepuk. Nah, nomor 2 ngeong ngeong ngeong, itu suara apa? Kalian tahu pastinya ya. Terus kukur kuk kukur kuk. Nah, itu suara dari kedis tekukur. Nah, itu kedis itu artinya burung. Burung itu ada bermacam-macam ya. Ada burung nuri, burung kakak tua, terus ada burung hantu, ada juga burung merpati dan banyak lagi. Nah, sekarang di sini ada suaranya kukurkuk. Nah, itu adalah suara kedis tekukur. Bu Guru lanjutkan lagi nomor 4. Tokek, tokek. Suara apa? Nah, pastinya tokek ya. Nah, nomor 5. Tik tik tik. Nah, suara apa itu namanya? Kalian bisa tuliskan di situ. Cek cek cek. Suara apa? Yuk. Nah, kalian kerjakan sampai nomor 10. Ya. Nah, sekarang Bu Guru langsung bahas ke nomor 7. Halaman 7, maaf, halaman 7. Nah, di sini ada wacana. Wacana atau bacaan. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Bu Guru akan bacakan bagaimana intonasi ketika membaca cerita, bagaimana membaca bacaan
dengan bahasa Bali. Perhatikan baik-baik ya. Wacana judulnya masan ujan. Masan ujan itu artinya musim hujan. Bu Guru bacakan, langsung Bu Guru artikan. Ya. Masan ujan oleh Niluh. Nah, nuju masan ujan, hujan nih balas pesan. Pada saat hujan, musim hujan, hujannya deras sekali. Meh-mehan ngeranayang banjir dan juga menyebabkan banjir. Yeneng yehe digute mampet karena ngutang lu digute. Pada saat musim hujan itu akan terjadi banjir. Nah, kalau air got mampet, nah itu orang membuang sampah di got itu akan menyebabkan banjir. Lenan teken lu, dia masih ada kebangkan minakadi siap bikul muah ani lenan. Selain dari sampah, ada juga orang yang membuang bangkai di got. Contohnya seperti bangkai ayam, tikus, dan juga yang lainnya. Lenan teken gute yaitu kade masih bisa meluap. Selain dari air got, air sungai juga bisa meluap. Di bukit muah di gunung yening punyan-punyane ke punggel untuk bisa ngeranayang banjir muah longsor. Selain dari di got, air got dan juga air sungai bisa meluap, di bukit dan di gunung-gunung juga ketika pohon-pohon banyak yang ditebang itu juga bisa menyebabkan banjir atau longsor. Tentu mekerana tusing dadi munggel punyan-punyanan ngawag-ngawag. Itu yang menyebabkan kita tidak boleh menebang pohon sembarangan karena bisa menyebabkan banjir atau tanah longsor. Harus izin oleh pemerintah. Ketika orang menebang pohon itu harus ada izinnya dari pemerintah. Tidak boleh dia asal menebang pohon. Nah, kita masih ceri-ceri ke tusing dadi mau hujan-hujanan bisa ngerana yang gelem. Begitu juga anak-anak tidak boleh bermain hujan-hujanan karena bisa menyebabkan sakit. Yening membelanja pilihin dedaran ane matekep. Kalau kalian berbelanja itu pilih makanan yang tertutup, makanan yang dibungkus. Ya, kalau misalnya makanan seperti kue-kue itu dijual kue basah itu harus yang tertutup. Kenapa? Karena biar makanan itu tidak dihinggapi lalat. Apang tusing dedarane empok buyung agar makanan itu tidak dihinggapi lalat. Itu harus kita membeli makanan itu harus makanan yang tertutup atau yang dibungkus. Kalau tidak, itu makanan yang terbuka yang tidak tertutup itu akan dihinggapi lalat dan juga bisa menyebabkan penyakit. Nah, bisa ngeranayang sakit basang, bisa menyebabkan sakit perut. Nah, sekarang nyautin petakon, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari cerita yang ada di atas. Nuju masan apa biasanya ngeranayang banjir? Pada saat apa biasanya yang menyebabkan banjir? Jawabannya apa? Seperti di judulnya, masan hujan. Jawabannya musim hujan. Ditulis dengan tulisan bahasa Bali ya, masan hujan. Nomor 2, biasanya di gote liu ada bebangkang. Nah, biasanya di got itu banyak terdapat bangkai apa saja. Nah, tadi udah Bu Guru bacakan juga. Tentunya di situ ada bangkai siap, bikul, muah ane len-lenan. Nomor 3, yeneng punyan-punyanane di gunung kepunggel ngeranayang kalau pohon-pohon di gunung ditebang itu akan menyebabkan apa anak-anak? Tentunya menyebabkan banjir dan longsor. Ya.
Nomor 4, yen irage mau hujan-hujanan bisa ngeranaya. Kalau kita hujan-hujanan bisa menyebabkan sakit bahasa balenya apa? Gelem. Nomor 5, yening membelanja pilihin dedaran ani. Kalau kita berbelanja, pilih makanan yang metekep atau tertutup. Nah, sekarang bagian ke C. Isinin tanda silang aksara A, B utawi C. Diharap pesaut ani paling benar. Silanglah huruf A, B atau C yang dianggap benar. Jawabannya yang dianggap paling benar. Nomor 1, ciri perilaksana hidup rukun di kulawarga. Ciri sikap yang menunjukkan hidup rukun di keluarga itu A, merebut pelayanan adi, B, melajah bareng aja adi, C, merebat ngajak beli. Nah, itu yang menunjukkan hidup rukun. Yang pertama A, merebut pelayanan adik, berebut mainan adik. Itu menunjukkan hidup rukun apa tidak. Nomor B, belajar bareng aja adik, belajar bareng adik. Nomor 3, bagian C, merebat ngajak beli. Nah, yang mana yang termasuk perilaku yang mencerminkan hidup rukun? Nah, kalian langsung disilang ya, beri tanda silang huruf A, B, apa C. Gampang kan? Nah, sekarang nomor 2, ciri perilaksana hidup rukun ngajak timpal. Ciri perilaku hidup rukun bersama teman. Contohnya apa? A, bareng-bareng menjalan masuk, B, nepin timpali ani ulung, C, ngejek timpal. Yang mana? A, B, apa C jawabannya? Ya, tentunya A, bareng-bareng ngejalan masuk, sama-sama berangkat ke sekolah. Nomor 3, ningalin timpal ulung, nisari nulungin. Entu contoh laksana ani. Nah, melihat temannya jatuh, nisari membantu. Itu merupakan perilaksana atau perilaku yang mencerminkan perilaku yang baik apa jelek. Nah, A, melah, B, jelek, C, patut kelidin. A, melah itu artinya baik, B, jelek, C, patut kelidin. Patut kelidin itu artinya harus ditinggalkan. Kelidin itu tidak boleh dilakukan, itu kelidin namanya ya. Nah, nomor 3, ningalin timpal ulung, sudah ya. Lanjut nomor 4, ini madan buah. Itu gampang tuh jawabannya, itu karena sudah ada gambar buahnya. Kalian tinggal menyilang mana jawaban yang benar. Nomor 5 juga sama. Nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai nomor 11 itu kalian bisa langsung silang jawabannya karena gampang, udah ada gambarnya. Dan juga di situ hanya dilihat gambarnya, itu gambar apa, tinggal mencari jawabannya yang benar. Guru lanjut ke yang nomor 12 karena itu sampai nomor 11 itu sudah ada gambarnya, Bu Guru nggak perlu lagi bahas ya. Sekarang nomor 12, buah nyuh ani ngude madan buah kelapa yang muda namanya apa? Kalau bahasa Jawa namanya degan, kalau bahasa Bali namanya kuwud, KUWUD tulisannya, ada di bagian C. Nomor 13, buah nangke mekira nasa madan mekemel. Nah, ini nomor 13 jawabannya C ya. Nomor 14, sing dari melayangan di mana tidak boleh bermain layangan? Tentunya di jalan yang tidak boleh ya, karena membahayakan pengendara. Nomor 15,
yen mempelayanan melai-belai ban patut waspada apang irage selamat. Berarti jawabannya C. Sekarang guru lanjutkan lagi ke bagian D. Bagian D, sambatang raus alus kerunane beten ane. Sebutkan kata halusnya pada kata-kata yang ada di bawah ini. Bokne lantang. Bok alosne. Nah, tadi sudah Bu Guru bahas di awal. Bok itu artinya rambut. Nah, itu bahasa halusnya apa tadi? Rambut ya. Nomor 2, cungohne gede. Cunguh halus ipun cunguh tadi apa? Hidung. Hidung bahasa halusnya ungasan. Nomor 3, bibehne barak ngendih. Bibih halus ipun bibih itu artinya ini bibir. Nah, itu halusnya apa? Cangkem. Nomor 4, gigine putih nyentak. Gigi terus halusne untu. Tulis ayo. Nomor 5, basangne bacol. Basang alus ipun weteng ya. Nah, Bu Guru bahas sampai halaman 9. Insya Allah pertemuan yang akan datang Bu Guru lanjutkan lagi ke pelajaran 2 ya. Nah, sebelum Bu Guru akhiri, nanti ada catatan yang harus kalian tulis di buku tulis catatan, itu tentang anggota badan. Di situ ada nama anggota badan, terus kurune andep, ada kurune halus, ada bahasa biasa dan juga ada bahasa halusnya. Nah, nanti kalian tulis dengan rapi, kalau bisa menggunakan huruf tegak bersambung ya. Nah, kalau belum bisa harus dipelajarin ya. Nah, sementara Bu Guru kasih dulu, kalau yang belum bisa tulis tegak bersambung, masih biasa tulis dengan tulisan lepas, Bu Guru kasih sementara. Tapi kalau untuk semester 2 semua sudah harus menulis dengan huruf tegak bersambung ya. Nah, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku.